Eh, ternyata banyak juga ya bu ibu yang belum tahu gimana sih caranya menentukan jadwal makan pada saat anak baru saja memulai MPASI. Nah, bu ibu yang anaknya baru saja memulai MPASI, jangan skip ya, karena aku akan bagiin informasi yang bisa bikin anakmu tetap lahap makan pada saat proses MPASI. Kenalkan, namaku Anissa, aku adalah seorang dokter umum, konselor menyusui dan juga MPASI serta memiliki sertifikasi feeding terapi. Jadi, kebingungan pertama yang selalu dialami semua ibu baru pada saat anaknya baru memulai MPASI adalah gimana sih sebenarnya cara menentukan jadwal MPASI yang benar dan tepat sesuai dengan kebutuhan anak? Ternyata jadwal makan ataupun MPASI di setiap anak itu berbeda-beda, disesuaikan dengan usianya, dengan kebutuhan akan aktivitas fisik, serta kebutuhan durasi tidur. Jadi kalau mama mau menentukan jadwal makan ataupun MPASI anak sesuai dengan kebutuhannya, yang pertama pastikan anak bangun di pagi hari di jam yang sama setiap harinya. Sehingga mulailah mengatur rutinitas yang konsisten sejak anak baru saja bangun pagi. Usahakan anak agar dapat bangun maksimal jam 7 pagi dan segera melakukan aktivitas makan 30 menit setelah anak bangun. Semakin lama rentang waktu memulai makan anak dengan jam bangun tidurnya beresiko membuat anak keburu ngantuk dan juga kelaparan nih mam. Dan kalau ini terjadi, membuat anak jadinya nggak mood lagi buat makan. Yang kedua, tidak menyusui anak setelah bangun tidur. Setelah memasuki masa MPASI, asupan nutrisi anak sudah terbagi. Tidak hanya ASI seperti ketika anak berada di usia 6 bulan ke bawah. Maka anak harus diajarkan rutinitas lain selain menyusui, yaitu makan. Jika setelah bangun tidur anak diberikan ASI lagi, maka nantinya anak akan kenyang lalu akan menurunkan nafsu makannya pada saat jam makan dimulai. Pemberian ASI bisa mama lakukan menjelang anak tidur di jadwal selanjutnya. Yang ketiga, perhatikan wake window. Waktu yang dibutuhkan oleh seorang bayi untuk bisa engage secara optimal disebut sebagai wake window, atau bahasa awamnya bisa kita sebut juga sebagai waktu terjaga. Wake window ini berbeda-beda sesuai dengan usia anak. Semakin bertambah usia anak, maka nantinya wake window-nya akan semakin memanjang. Di usia 6-8 bulan, anak dapat terjaga selama 2-3 jam. Sehingga jika anak bangun jam 7 pagi, maka dia akan mengantuk kembali sekitar jam 9 sampai jam 10 pagi. Dengan memperhatikan wake window ini, nantinya mama akan bisa menentukan jadwal makannya untuk tidak bertabrakan dengan jadwal tidurnya atau pada saat dia mengantuk. Yang keempat, perhatikan durasi tidur. Berbeda dengan wake window yang akan memanjang seiring bertambahnya usia anak, maka durasi tidur anak akan berkurang seiring bertambahnya usia. Di usia 6-8 bulan, anak masih butuh tidur sebanyak 13-16 jam sehari dengan frekuensi tidur siang yaitu 3-4 kali dalam sehari yang durasi totalnya 3-4 jam. Jadi mama jangan heran ya kalau anak usia 6-8 bulan masih bisa tidur pendek, yaitu sekitar 45 menit sampai 1 jam per kali sesi tidur siang. Dengan memberikan durasi tidur yang cukup sesuai usia dan juga berkualitas, nantinya anak akan lebih mudah dan siap untuk menerima jadwal makannya. Yang kelima, jangan skip aktivitas fisik ya mam. Kesalahan yang paling sering dilakukan oleh mama-mama pada saat anaknya baru memulai MPASI adalah hanya fokus pada jadwal makannya saja. Padahal sehari-hari anak nggak hanya makan, anak juga beraktivitas fisik dan juga tidur loh mah.
Bahkan di awal MPASI, durasi tidur anak itu jauh lebih panjang dibandingkan durasi makan dan juga aktivitas fisiknya. Jadi, mama jangan buru-buru ya untuk memberikan anak snack di awal MPASI. Fokuslah pada makanan utama dulu yang diberikan secara bertahap. Awalnya mungkin di minggu pertama 2 kali, di minggu selanjutnya pelan-pelan ditingkatkan sampai 3 kali makanan utama dalam sehari. Beberapa aktivitas fisik yang bisa mama lakukan untuk mendukung kemampuan makan anak di masa MPASI. Yang pertama, sensory play texture, kemudian bermain resiti food, merangkak dan merambat dengan rintangan, dan yang terakhir adalah outdoor dengan barefoot di luar sambil berjemur di matahari. Namun pastikan kalau mama mau outdoor dan barefoot di luar, lingkungan di sekitar anak harus lebih aman ya. Jadi tidak ada kotoran hewan ataupun benda-benda tajam. Yang paling penting konsisten untuk melakukan ini secara berulang ya Ma. Kalau mama papa di rumah konsisten melakukannya, maka anak akan lebih mudah nantinya untuk mengikuti jadwal. Di awal MPASI pasti ada kendala, namanya juga belajar ya, dan itu adalah hal yang wajar. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe karena aku akan lebih sering lagi share informasi tentang nutrisi anak melalui akun ini. Jadi mama-mama di rumah lebih berdaya membersamai anak.